Halo, selamat datang. Coba deh, ingat-ingat lagi, cerita apa sih yang pertama kali bikin imajinasi Anda melayang bebas? Kemungkinan besar jawabannya adalah dongeng kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama apa sih rahasia di balik keajaiban cerita-cerita abadi yang udah ngebentuk cara kita ngelihat dunia. Kelihatannya beda banget ya satu sama lain, tapi coba tebak, mereka semua itu punya satu benang merah ajaib yang sama. Mereka semua itu penghuni dunia dongeng. Ya, merekalah para pahlawan atau penipu cerdik dari cerita-cerita yang mungkin sering kita dengar pas mau tidur. Cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Cuma dengan beberapa kata itu aja, kita langsung kayak kesedot masuk ya kan? Ada perasaan nyaman, penasaran, dan seolah-olah dijanjikan sebuah petualangan seru. Nah, itulah sihirnya pembukaan dongeng. Sebuah gerbang instan yang langsung membawa kita ke dunia lain. Kita semua kayaknya udah punya feelingnya lah ya kalau dengar cerita mana yang dongeng, mana yang bukan. Tapi apa sih sebenarnya yang bikin dongeng itu beda dari cerita biasa? Yuk kita coba lihat definisinya, biar kita paham kerangkanya. Jadi, kuncinya tuh ada di tiga pilar ini. Hiburan, pendidikan, sama pelestarian budaya. Bisa dibilang, dongeng itu cara cerdas nenek moyang kita buat menyembunyikan pelajaran hidup yang penting di dalam cerita yang asyik. Jadi, keajaiban dan fantasi itu cuma bungkusnya aja. Isinya itu ya kebijaksanaan. Oke, jadi kalau kita anggap dongeng itu sebuah kue yang enak banget, resepnya apa dong? Ternyata ada 5 bahan ajaib yang hampir selalu ada di setiap dongeng klasik. Yuk kita intip rahasia dapurnya. Nah, coba perhatiin deh gimana semua bahan ini nyambung satu sama lain. Hal-hal yang mustahil bikin kita penasaran. Karakter-karakter istimewa bikin kita punya jagoan untuk didukung. Alur yang simpel ngejaga biar pesannya nggak hilang di tengah jalan. Dan ritme bikin ceritanya gampang diingat buat diceritain lagi. Tapi intinya, jantung dari semua ini, ya pesan moralnya itu. Itulah alasan kenapa cerita-cerita ini bisa bertahan sampai sekarang. Oke, kita udah tahu resep dasarnya. Sekarang kita bakal lihat kalau dongeng itu bukan cuma satu jenis makanan aja. Anggap aja ini sebuah menu besar yang isinya macam-macam. Dan masing-masing punya cita rasa dan keunikan sendiri. Dunia dongeng itu ternyata punya banyak cabang. Yuk kita telusuri 4 jalur utama yang paling sering kita lewatin. Ada dunia hewan yang bisa ngomong, pertarungan sihir, cerita asal-usul suatu tempat, dan bahkan dunia yang benar-benar baru. Yang pertama ada fabel. Nah, di sini hewan-hewan itu jadi kayak cermin buat kita manusia. Mereka bisa ngomong, mikir, dan kelakuannya mirip kita. Mereka nunjukin sifat-sifat kita, mulai dari sombong, bijaksana, sampai licik. Tujuannya ya buat ngasih pelajaran moral yang ngena banget. Contoh paling klasiknya, ya si kancil dan buaya. Si kancil yang kecil tapi cerdik, itu simbol dari akal. Sementara buaya yang besar dan rakus, itu simbol dari kekuatan fisik. Pesannya, jelas dan abadi. Otak itu seringkali lebih menang daripada otot. Selanjutnya, jenis yang mungkin paling kita kenal, dongeng peri dan penyihir. Wah, ini nih panggung pertarungan epik antara yang baik dan yang jahat. Di sini tongkat sihir, kutukan, dan bantuan-bantuan ajaib lainnya jadi penentu nasib si pahlawan. Dan contoh paling utamanya, tentu saja Cinderella. Cerita ini kan intinya soal transformasi. Soal gimana kebaikan hati dan sedikit harapan, plus bantuan sihir tentunya, bisa mengubah nasib seseorang dari yang tadinya sengsara jadi bahagia. Formula kayak gini nih yang bikin ceritanya disukai di mana-mana. Yang ketiga, ada legenda. Nah, bedanya apa? Kalau fabel dan dongeng peri itu latarnya di dunia antah berantah, legenda itu justru akarnya ada di lokasi atau kejadian nyata. Legenda itu semacam cara manusia zaman dulu buat ngasih cerita magis ke tempat-tempat atau sejarah di sekitar mereka. Contoh paling kuatnya di Indonesia, ya legenda Ratu Kidul. Ini bukan sekedar cerita loh, tapi udah jadi bagian dari mitologi dan kepercayaan yang ngebentuk identitas budaya, khususnya masyarakat Jawa. Ini bukti nyata, betapa dalamnya sebuah cerita bisa menyatu sama sejarah dan keyakinan. Dan yang terakhir, fantasi. Wah, kalau yang ini levelnya beda lagi. Ini bukan cuma nambahin sihir, tapi benar-benar menciptakan dunia baru yang utuh. Cerita fantasi itu membangun sebuah alam semesta dari nol, lengkap dengan peta, ras-ras unik, sejarahnya sendiri, bahkan hukum alam yang beda banget dari dunia kita. Alice di Negeri Ajaib itu contoh yang pas banget. Wonderland itu bukan dunia kita yang dikasih sihir, tapi dunia yang logikanya aja jungkir balik dan absurd. Cerita ini tuh kayak perayaan imajinasi tanpa batas, yang seolah-olah nantang semua aturan yang kita tahu. Oke. Kita udah bongkar apa itu dongeng, resepnya apa, jenisnya apa aja. Tapi sekarang pertanyaan terbesarnya, kenapa sih kita masih terus-terusan cerita soal ini? Emangnya sepenting apa sih dongeng itu?
Jadi, kenapa dong dongeng itu punya kekuatan yang luar biasa? Jawabannya ada di keseimbangan 4 fungsi ini. Coba lihat, pendidikan dan pelestarian budaya tuh porsinya paling gede. Artinya, ini emang alat utama buat nurunin nilai-nilai. Tapi, kreativitas sama kemampuan bahasa juga nggak kalah penting. Jadi, ini bukan sekedar cerita pengantar tidur, tapi ini tuh semacam mesin pengembangan diri manusia. Anggap aja ini kayak paket komplit yang sempurna. Waktu seorang anak dengerin dongeng, mereka itu lagi belajar banyak hal sekaligus. Belajar etika, menyerap budaya, ngelatih imajinasi, dan nambah kosakata. Semuanya dibungkus dalam satu kegiatan yang seru dan menyenangkan. Pada akhirnya, dongeng itu adalah fondasi kita. Dia itu cetak biru buat membangun dunia imajinasi kita, sekaligus jadi semacam benteng yang ngejaga nilai-nilai dan kearifan budaya kita, biar nggak hilang di telan waktu. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda. Kalau seandainya Anda cuma bisa mewariskan satu cerita, satu pelajaran paling penting buat generasi selanjutnya, kira-kira cerita itu tentang apa? Dongeng seperti apa yang akan Anda ciptakan untuk masa depan? Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.